Shalom saudara, pada kesempatan ini saya ingin sharing firman Tuhan kepada kita. Dan saya percaya melalui sharing firman Tuhan ini kita akan diberkati dan kita akan semakin bertumbuh dalam pengenalan yang benar akan Tuhan. Pada kesempatan ini saya mengangkat tema 3 sikap dalam keuangan di masa pandemi. Dalam Ibrani 13 ayat 5 berkata, "Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau." Situasi pandemi saat ini membawa dampak yang luar biasa di dalam bidang ekonomi. Dan banyak orang sedang mengalami krisis dalam keuangan. Menyikapi keadaan seperti ini, kita harus mencari kebenaran dalam firman Tuhan. Apa yang merupakan kehendak Tuhan bagi kita yang harus kita lakukan di dalam menyikapi krisis seperti ini. Mari kita lihat kembali kebenaran firman Tuhan yang kita sudah baca tadi. Ibrani 13 ayat 5, firman Tuhan berkata, "Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau." Dari ayat ini ada 3 sikap yang harus kita miliki berkaitan dengan keuangan. Yang pertama, jangan menjadi hamba uang. Mungkin ada yang bertanya, bagaimana menjadi hamba uang kalau uang saja tidak ada? Saudara, menjadi hamba uang tidak tergantung ada atau tidak adanya uang. Orang miskin bisa menjadi hamba uang, dan orang kaya bisa tidak menjadi hamba uang. Hamba uang bukan tergantung atau ditentukan dengan ada atau tidak adanya uang, tetapi ditentukan bagaimana pikiran kita dan tindakan kita terhadap uang. Kalau kita bisa tenang meskipun kita dalam masa yang sulit, maka kita bukan hamba uang. Kita bisa tenang sekalipun kita tidak punya uang, maka kita bukanlah hamba uang. Kita bisa mengendalikan diri kita untuk tidak stres, tidak emosi, tidak marah, tidak bertengkar. Maka itu menunjukkan bahwa kita bukan hamba uang. Uang memang berguna, tapi uang bukan segala-galanya. Uang bisa membeli apapun, tetapi uang bukan segala-galanya. Dalam Lukas 12 ayat 15 berkata, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidak tergantung daripada kekayaannya itu." Yesus sedang menekankan satu prinsip hidup yang luar biasa kepada kita, bahwa manusia tidak tergantung pada kekayaan atau uang. Hidup manusia tidaklah tergantung terhadap uang yang ia miliki maupun kekayaan yang ia miliki. Kemudian yang kedua, cukupkanlah diri dengan apa yang ada. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, jagalah hati kita dari keinginan-keinginan untuk menggunakan uang terhadap hal-hal yang tidak terlalu penting. Memang di masa pandemi ini kita dibatasi dengan segala keadaan. Untuk itu mari kita kontrol keinginan kita, supaya kita tidak menggunakan uang dengan tidak terkontrol terhadap hal-hal yang bukan kebutuhan kita, terhadap hal-hal yang tidak terlalu penting. Tetapi mari kita cukupkanlah diri kita dengan apa yang ada pada kita. Jangan sampai Bapak Ibu Saudara
besar pengeluaran daripada penghasilan. Seperti ada pepatah katakan, besar pasak daripada tiangnya. Jangan juga kita berhutang, Bapak Ibu Saudara, apalagi dengan bunga yang tinggi. Karena berhutang ibarat kita memperbesar masalah dan memindahkan masalah itu ke hari esok. Tinggal menunggu waktu saja, masalah itu akan kembali ke dalam kehidupan kita. Dan pasti masalah itu lebih besar daripada masalah sebelumnya. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, jangan kita memaksakan diri dan berspekulasi tentang hari esok bahwa semuanya akan baik. Tetapi mari kita belajar untuk mencukupkan diri kita dengan apa yang ada pada kita. Kemudian yang ketiga, saudara, yang terakhir adalah mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Dalam Ibrani 13 ayat 5b berkata, "Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau." Bapak Ibu Saudara kekasih, ini adalah janji Tuhan buat kita, bahwa Tuhan begitu peduli bagi hidup kita. Tuhan sedang ingin menunjukkan bahwa Dia bertanggung jawab penuh dalam memelihara kehidupan kita. Dia bukan Tuhan yang menciptakan kita, menjadikan kita, lalu tidak bertanggung jawab terhadap hidup kita. Tetapi Dia adalah Tuhan yang bertanggung jawab untuk hidup kita, baik masa lalu, masa kini, maupun masa yang akan datang. Untuk itu, mari kita belajar untuk percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan dan mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Mari kita bergantung kepada Dia dan menggantungkan hidup kita sungguh-sungguh kepada Tuhan, bukan terhadap uang. Uang hanyalah alat, tetapi Tuhanlah yang memberkati kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, tentunya tidak lepas daripada usaha dan pekerjaan kita. Kita tetap melakukan apa yang sudah Tuhan percayakan, yaitu pekerjaan bisnis kita. Kita tetap melakukan apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Dan di dalam semuanya itu kita berdoa dan memohon pertolongan Tuhan. Dan kita percaya bahwa Tuhan pasti memelihara kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, inti dari semuanya adalah kita mempercayai Tuhan, bahwa Tuhan masih bekerja untuk menolong kita. Dia bekerja dengan caranya, bukan cara kita. Dia bekerja dengan jalannya, bukan jalan kita. Dengan pikirannya, dan bukan pikiran kita. Oleh sebab itu, kita harus sadar, sekalipun mungkin keadaan kita hari ini berat dan sulit, tetapi mari kita bersikap yang benar terhadap keuangan kita. Jangan menjadi hamba uang. Cukupkanlah diri kita dengan apa yang ada pada kita. Dan mari kita percaya penuh kepada Tuhan. Mazmur 37 ayat 5 berkata, "Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan, dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak." Kiranya kebenaran firman Tuhan memberkati kita.